Temukan Edu Peduli di Play Store sekarang juga. Belajar cepat kelas 1 sampai kelas 6 SD. Gratis. Buka Play Store dan ketik Edu Peduli. Install, buka, dan selamat belajar. Selamat datang. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali kita berjumpa kembali di kelas 5. Kita akan membahas tema 2, subtema 2 pada pembelajaran yang kelima. Berikut adalah daftar materi kita hari ini. Yang pertama ada pendahuluan. Yang kedua, penyakit pada sistem pernapasan manusia. Ketiga, tari daerah. Dan yang terakhir, evaluasi. Baik, kita langsung menuju ke topik yang pertama, pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, dengan menyimak audiobook, siswa mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, dengan menyimak audiobook, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, dengan mempresentasikan bagan, siswa dapat menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Yang terakhir, dengan memperhatikan gambar, video tari, atau bimbingan guru, siswa dapat berlatih gerakan tari daerah menggunakan properti. Nah, dalam belajar, pastikan kalian selalu menjaga kesehatan diri kalian dengan cukup istirahat. Makan makanan bergizi, olahraga, cuci tangan. Kemudian kalian juga harus mandiri. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, silahkan kalian amati 2 gambar di bawah ini dengan baik. Pastinya kalian masih ingat. Ya, jadi gambar-gambar tersebut adalah gambar penyakit-penyakit pada organ pernapasan manusia. Yang pertama, penyakit TBC. Kemudian yang kedua, penyakit asma. Inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Baik, kita langsung menuju ke topik yang kedua. Penyakit pada organ pernapasan manusia. Nah, jadi organ pernapasan manusia itu terdiri dari berbagai organ. Yang pertama misalnya hidung. Kemudian tenggorokan. Tenggorokan sendiri terdiri dari laring atau pangkal tenggorokan, kemudian trakea atau batang tenggorokan, dan bronkus atau cabang tenggorokan. Kemudian paru-paru. Nah, bronkus ini bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru. Namanya bronkiolus. Kemudian di ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung seperti buah anggur. Namanya alveolus yang merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, tiap-tiap organ tersebut dapat mengalami gangguan, baik akibat bakteri, virus, kemudian bawaan lahir, ataupun karena kebiasaan hidup yang tidak sehat. Nah, silakan kalian amati contoh-contoh berikut ini. Penyakit yang pertama namanya pneumonia, juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Kalian pasti pernah mendengarnya. Nah, pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara. Maksudnya di sini alveolus ya, di salah satu atau kedua belah paru-paru. Sehingga alveolus ini dipenuhi cairan atau nanah ya karena infeksi. Sehingga penderitanya susah bernapas atau sesak napas. Penyebab pneumonia adalah infeksi bakteri, bisa juga karena infeksi virus ataupun jamur. Silahkan kalian amati gambarnya di samping. Kemudian yang kedua, bronkitis. Bronkitis ini adalah gangguan pada cabang batang tenggorokan atau bronkus ya. Sesuai namanya, bronkitis berarti gangguan pada bronkus atau cabang tenggorokan. Jadi gejala yang dialami pada bronkus ini disebabkan oleh infeksi. Nah, gejalanya seperti penderitanya akan mengalami demam, kemudian menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Tentunya ini akan menyebabkan penderitanya sesak napas atau kesulitan bernapas. Bronkitis ini paling sering disebabkan oleh virus, jadi itu adalah penyebab utamanya. Yang ketiga, influenza atau flu. Jadi ini adalah penyakit umum yang diderita oleh banyak orang, termasuk juga mungkin kita ya. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya, ya, jadi penderitanya itu akan mengalami yang paling utama adalah bersin-bersin. Itu adalah gejala utamanya. Kemudian demam, kemudian pilek. Nah, untuk penjelasan-penjelasan ini silahkan kalian catat. Kalian juga
amati gambar-gambarnya ya. Video bisa di-pause atau jeda sejenak, ketika selesai video bisa dilanjutkan. Nah, yang selanjutnya namanya emfisema. Silahkan amati gambarnya. Jadi ini adalah penyakit paru-paru di mana gelembung udara atau alveolus rusak. Jadi mirip seperti pneumonia. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Bahkan bisa terbentuk balon besar ya. Jadi di paru-paru itu di rongga dada maksudnya ya, terbentuk balon besar sehingga paru-paru itu tertekan dia karena tempatnya diambil oleh gelembung tersebut atau balon tersebut. Ya, sehingga penderitanya akan mengalami sesak napas atau kesulitan bernapas. Penyebabnya biasanya karena kebiasaan merokok. Jadi ini faktornya kebiasaan ya. Kemudian paparan debu atau zat kimia dalam jangka waktu lama. Ya, misalnya debu-debu kayu, debu-debu di jalan dia dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu. Mungkin penyebabnya ini terkait dengan pekerjaannya. Misalnya tukang kayu misalnya, atau orang yang bekerja di perusahaan mebel atau kayu. Mereka kan akan terus terkena paparan debu dari usahanya, baik itu karena cat, karena debu-debu dari kayu itu ya, dalam jangka waktu yang lama. Nah, hal ini sebenarnya bisa dicegah dengan memakai masker seperti itu. Jadi pasti ada caranya ya. Kemudian kita lihat penyakit selanjutnya, asma. Nah, kalau asma sudah pernah dijelaskan bahwa asma ini kelainan atau penyumbatan pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, misalnya alergi debu, bulu, ataupun perubahan cuaca, misalnya dingin ya. Nah, kelainan ini dapat diturunkan dan dapat juga kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Seperti yang terlihat pada gambar, jadi penderitanya akan membawa alat ya atau obat yang digunakan untuk melegakan jalannya pernapasan seperti itu. Kemudian yang keenam ada kanker paru-paru. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang paling berbahaya ya dari sekian penyakit paru-paru ya, karena ini namanya saja kanker. Jadi sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali, makin membesar seperti itu. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu dari kanker ini adalah kebiasaan merokok. Jadi itu kebiasaan yang tidak baik ya, harus kalian hindari. Jadi terlihat di gambar di samping ya, jadi dalam paru-parunya itu ada tumbuh sesuatu gitu. Jadi yang tumbuh itu akan terus membesar dia. Seperti itu, bahkan bisa menyebar ke seluruh tubuhnya. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang memicu hal ini terjadi harus kalian hindari. Tuh. Ya. Selanjutnya penyakit terakhir, tuberkulosis atau TBC juga sudah pernah dibahas. Nah, kita bahas kembali. Jadi seperti gambar di samping, jadi penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyakit ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus atau gelembung-gelembung udara dalam paru-paru. Nah, kita tahu bahwa alveolus ini sangat penting karena merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, sehingga kita bisa menghasilkan energi dalam proses pencernaan makanan atau pembakaran makanan dengan bantuan oksigen. Nah, jika penyakit ini dibiarkan ya, maka dia itu akan semakin meluas. Kemudian akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah atau sulit bernapas. Nah, setelah kalian mengetahui berbagai penyakit pada organ-organ pernapasan manusia, sekarang untuk menambah pemahaman kalian, lakukanlah kegiatan ayo menulis berikut ini. Mari kita lihat. Jadi, buatlah pertanyaan dan jawaban berdasarkan audiobook. Ya, penyakit pada sistem pernapasan manusia di atas. Tuliskan dalam bentuk tabel sesuai contoh berikut ini ya. Jadi kata tanya apa dulu. Jadi apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Jadi apa dulu? Pertanyaannya, apa penyebab penyakit emfisema? Jawabannya. Nah, kalian tambah lagi pertanyaannya ya. Begitu juga dengan kolom kedua, siapa?
siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Silahkan jawab. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Silahkan kalian buat sendiri. Di mana? Nah, contohnya di sini. Di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Itu kan contoh pertanyaannya. Kalian buat terus pertanyaan kalian sendiri. Kemudian kalian jawab. Seperti itu. Bisa mengerti ya? Itu sudah disediakan satu contoh. Itu sebagai bantuan ya. Ada petunjuk untuk mempermudah pekerjaan kalian. Kemudian buat pertanyaan kalian sendiri dan jawab. Seperti itu. Kita lihat yang berikutnya. Bagaimana? Nah, contohnya bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC? Ya, silakan kalian buat pertanyaan kalian lalu jawab. Yang kelima, mengapa? Nah, mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah? Itu pertanyaannya. Nah, itu contoh. Kemudian kalian buat pertanyaan-pertanyaan kalian sendiri dan jawabannya. Silahkan kalian kerjakan tugas ini dengan baik. Video bisa dijeda atau pause sejenak. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Nah, kemudian ada tugas berikutnya. Pada kegiatan, ayo bercerita. Kita lihat tugasnya ya. Jadi ini terkait dengan tugas di pembelajaran kedua. Jadi kalian telah diberi tugas untuk mencari informasi mengenai penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan dituliskan dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Nah, silahkan kalian pakai tugas tersebut, kemudian kalian presentasikan. Ya, kalian rekam dalam bentuk video ataupun bisa dalam bentuk rekaman suara. Ya, seperti itu tugasnya. Kerjakan juga dengan baik. Setelah selesai, video bisa dilanjutkan. Untuk mencegah diri kita terkena penyakit-penyakit pada organ pernapasan, ada berbagai hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah menari. Nah, menari ini akan kita bahas pada materi yang ketiga. Gerak tari. Jadi di sini ada satu tugas untuk kalian pada kegiatan ayo bercerita. Jadi pada pembelajaran 2, kamu dan teman-temanmu juga sudah memilih dan akan berlatih salah satu tarian daerah menggunakan properti. Kalian pasti masih ingat ya. Kemudian apakah kalian sudah mengetahui gerakan-gerakannya? Nah, tugas kalian adalah menceritakan dengan kata-kata sendiri cara menarikan tarian tersebut. Ya, gerakan-gerakannya juga. Bisa dimengerti ya? Kerjakan tugas ini dengan baik. Setelah selesai, videonya bisa dilanjutkan. Kita menuju ke topik yang terakhir. Evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini silahkan kalian cek aplikasi Edu Peduli. Di sana ada game atau quiz, silahkan dikerjakan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian. Semua pengetahuan yang ada di sini bisa kalian serap dengan baik. Akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Sampai jumpa.